Selamat pagi anak-anak ibu kelas 7. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini pada pembelajaran IPA. Minggu yang lalu kalian telah mempelajari bab 3. Sekarang kita memasuki bab 4, yaitu tentang suhu. Materi kita hari ini yaitu tentang suhu dan termometer. Ibu harapkan kalian tetap sehat dan tetap semangat. Mari kalian ikuti video pembelajaran kita. Oke. Suhu sebuah benda adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Diukur dengan tepat dengan menggunakan alat, yaitu termometer. Indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang andal. Berbagai macam termometer, diantaranya ada termometer zat cair, tentu berisi zat cair, yaitu dapat berisi rasa ataupun alkohol. Termometer zat cair terdiri dari termometer laboratorium, termometer suhu badan. Termometer bimetal terdiri dari dua logam yang jenisnya berbeda dan dilekatkan menjadi satu. Jika suhu bertambah, bimetal akan melengkung. Termometer bimetal biasanya terdapat di mobil. Ada 4 skala termometer yang umum digunakan, yaitu termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Mari perhatikan gambar-gambar termometer berikut ini baik-baik ya. Langkah-langkah yang dipakai untuk menentukan skala suhu termometer adalah titik tetap bawah, titik tetap atas. Jadi termometer Celcius titik tetap bawah 0, termometer Reaumur titik tetap bawah 0, Fahrenheit titik tetap bawah 32, Kelvin titik tetap bawah 273. Jadi 0 derajat Celcius sama dengan 0 derajat Reaumur sama dengan 32 derajat Fahrenheit sama dengan 273 Kelvin. Sedangkan titik tetap atas yaitu termometer Celcius angka 100, termometer Reaumur angka 80, termometer Fahrenheit 212, Kelvin 373. Jadi 100 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Reaumur sama dengan 212 derajat Fahrenheit sama dengan 373 Kelvin. 1. Termometer Celcius dibuat oleh Anders Celsius. Titik tetap bawah menggunakan air yang membeku atau es yang sedang mencair, yaitu 0 derajat Celcius. Sedangkan titik tetap atas menggunakan air yang sedang mendidih, yaitu 100 derajat Celcius. Perbandingan skala yaitu selisih titik tetap atas dan bawah sama dengan 100 kurang 0 sama dengan 100 skala. Jadi antara 0 sampai 100 dibagi menjadi 100 skala. Kedua, termometer Reaumur dibuat oleh Reaumur. Titik tetap bawah menggunakan es yang mencair, yaitu 0 derajat Reaumur. Titik tetap atas menggunakan air yang mendidih, yaitu 80 derajat Reaumur. Perbandingan skala yaitu selisih antara titik tetap atas dan bawah sama dengan 80 kurang 0 sama dengan 80 skala. Jadi antara 0 sampai 80 dibagi menjadi 80 skala. Ketiga, termometer Fahrenheit dibuat oleh Daniel Gabriel Fahrenheit. Titik tetap bawah yaitu es yang sedang mencair, yaitu pada suhu 32 derajat Fahrenheit. Sedangkan titik tetap atas menggunakan air yang mendidih, yaitu pada suhu 212 derajat Fahrenheit. Perbandingan skala yaitu selisih titik tetap atas dan bawah sama dengan 212 kurang 32 sama dengan 180.
Jadi antara 32 dan 212 dibagi menjadi 180 skala. 4. Termometer Kelvin dibuat oleh Kelvin. Titik tetap bawah menggunakan es yang mencair, yaitu pada suhu 273 Kelvin. Sedangkan titik tetap atas menggunakan air mendidih, yaitu pada suhu 373 Kelvin. Perbandingan skalanya yaitu selisih titik tetap atas dan bawah sama dengan 373 kurang 273 sama dengan 100 skala. Jadi dibagi menjadi 100 skala. Jadi Kelvin merupakan skala suhu dalam sistem internasional atau yang disebut SI. Skala Kelvin menggunakan nol mutlak, jadi tidak menggunakan derajat. Hubungan antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin. Perbandingan Celsius tadi 100 skala, Reaumur 80 skala, Fahrenheit 180 skala, Kelvin 100 skala. Jadi Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin 100 skala banding 80 skala banding 180 skala banding 100 skala. Jadi kalau diperkecil sekecil-kecilnya 5 banding 4 banding 9 banding 5. Untuk mengubah dari derajat Celsius ke Reaumur dan sebaliknya, kalian lihat rumus berikut nakku. Perhatikan contoh untuk mengubah dari derajat Celsius ke Reaumur dan sebaliknya. 1. 10 derajat Celsius sama dengan titik-titik derajat Reaumur. Maka cara menjawabnya kita harus mengetahui dulu perbandingan skala Reaumur, yaitu 4, Celsius 5. Jadi jalannya 4/5 kali 10 derajat sama dengan 8 derajat. Contoh 2, 8 derajat Reaumur sama dengan titik-titik derajat Celsius. Maka cara menjawabnya kita harus mengingat dulu angka perbandingan Celsius 5, Reaumur 4. Maka jalannya 5/4 kali 8 derajat sama dengan 10 derajat Celsius. Jadi di sini artinya angka 10 pada termometer Celsius, maka angka 8 pada termometer Reaumur. Itu maksudnya ini, nakku. Sekarang kita lanjut, nakku, untuk mengubah dari derajat Celsius ke Fahrenheit dan sebaliknya. Perhatikan rumus di video ini. Kemudian contoh 1. 5 derajat Celsius titik-titik derajat F. Maka harus dulu kita mengingat berapa skala perbandingan Fahrenheit. 9, Celsius 5. Maka jalannya 9/5 kali 5 derajat. Karena ditanya Fahrenheit, maka tambah 32. Maka yang di dalam kurung perkalian dulu, baru tambah 32. Selesaikan dulu dalam perkalian. 9/5 kali 5, 9. Tambah 32, sama dengan 41 derajat Fahrenheit. Jadi, 5 derajat Celsius itu sama dengan 41 derajat Fahrenheit. Contoh 2. 41 derajat Fahrenheit sama dengan titik-titik derajat Celsius. Harus kita ingat dulu berapa skala perbandingan Celsius yang ditanya. 5, Fahrenheit 9. Maka 5/9 kali 41. Karena diketahui Fahrenheit, maka dikurang 32. Karena 32 itu titik tetap bawah Fahrenheit. Maka 5/9 kali 41 kurang 32
dalam kurung sama dengan 5/9 kali 9 sama dengan 99 mati, tinggal 5 kali 1 sama dengan 5 derajat Celcius. Berikutnya, untuk mengubah dari derajat Celcius ke Kelvin. Kamu perhatikan rumus pada video aku. Kemudian contoh 1. 100 derajat Celcius sama dengan titik-titik Kelvin. Maka 100 tambah 273 Kelvin sama dengan 373 Kelvin. Contoh 2. 373 Kelvin sama dengan berapa derajat Celcius? Nah, karena diketahui Kelvin, maka harus dikurang 273. Mengapa? Karena titik tetap bawah Kelvin adalah 273. Jadi jawabnya 373 kurang 273 sama dengan 100 derajat Celcius. Jadi sini maksudnya pada termometer Kelvin menunjukkan 373, maka pada termometer Celcius menunjukkan angka 100. Sekian pembelajaran kita hari ini, Nako. Selain mendengarkan video pembelajaran ini, kalian tetap membuka buku kalian bab 4 supaya kalian dapat menjawab segala pertanyaan ibu berikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya, makan makanan yang bergizi. Selamat bekerja.